Kemarin ada komen soal mau diulang sampai menang gitu. Nah, ini kalau dari kubu Anies tanggapannya gimana? Yang komentar itu nggak paham tata cara bernegara. Oke. Ini bukan tentang menang dan kalah. Ini untuk menyelamatkan demokrasi kita. Kita sih percaya diri ya. Kita pengen bahwa ada pemilu yang lebih baik di masa depan. Makanya ini harus diulang. Jadi tuntutannya kan kita pilpres pemilihan suara ulang tanpa melibatkan cawapres 02. Pak Prabowo harus cari wakil presiden lain. Di sini kok ada ketua KPU yang mempengaruhi kehidupan ratusan juta orang, ditegur berkali-kali, tapi tetap duduk di situ. Ketika kekuasaan presiden nggak dibatasi, dia bisa menggunakan semua instrumen untuk menjaga kekuasaannya. Apakah nanti Pak Anies akan maju di Pilkada DKI nggak, Mas? Halo teman-teman, podcast FYP For Your Pemilu, yang muda yang berpolitik. Kembali lagi di podcast FYP bersama saya Ayu Oktavi. Nah, sudah memasuki bulan April, tapi suasana pemilunya masih kerasa gitu ya. Justru kita malah memasuki babak baru nih, soal sengketa Pilpres 2024 nih yang kemarin juga menggugat hasil proses pemilunya dari kubu 01 dan juga 03 nih teman-teman. Kita mau ngobrol banyak soal sengketa Pilpres 2024 ini, langsung aja bersama Mas Angga Putra Fidrian. Boleh tepuk tangannya teman-teman. Nah, Mas Angga ini jadi salah satu dari 16 orang yang secara resmi ditunjuk sebagai narasumber terkait sengketa Pilpres dari Timnas Amin. Benar ya Mas ya? Betul. Oke, nah Mas Angga ini sekarang kalau boleh tahu jabatannya sebagai apa Mas? Sebenarnya sekarang saya aktif di kejubiran Pak Anies Baswedan. Sebelumnya memang di TGOPP, lalu lanjut ke tim pemenangan Pak Anies Baswedan. Sebelum jadi jubir Timnas, saya jadi juru bicaranya Pak Anies Baswedan juga. Setelah Timnas terbentuk, jadi jubir Timnas, dan sekarang kaitan sama MK, jadi juru bicara kaitan dengan kasus sengketa Pilpres di MK. Gitu. Bagaimana nih melihat situasi sekarang? Kita sih percaya diri ya. Sebenarnya kan ini udah disampaikan juga Pak Anies berkali-kali di semua forum bahwa ini bukan tentang menang dan kalah. Gitu. Jadi kita maju ke sengketa MK ini bukan untuk agar MK memenangkan Anies Baswedan gitu, kira-kira gitu. Tapi kita pengen bahwa ada pemilu yang lebih baik di masa depan lewat evaluasi terhadap pemilu hari ini. Dan kalau misalnya memang pemilu hari ini bisa dikoreksi oleh Mahkamah Konstitusi, Hakim Mahkamah Konstitusi, makanya ini harus diulang, kira-kira gitu. Jadi tuntutannya kan kita pilpres pemilihan suara ulang tanpa melibatkan cawapres 02. Karena bagi kami proses pencalonan cawapres 02 itu tidak sesuai dengan tata aturan yang berlaku, sehingga Pak Prabowo harus cari wakil presiden lain. Dan pun nanti misalnya setelah pemilu berikutnya Pak Prabowo dan cawapres lain tetap menang, ya berarti itu memang proses yang adil untuk semuanya gitu. Karena tidak ada pasangan calon yang dibentuk akibat pelanggaran etik, pelanggaran konstitusi, dan juga lewat nepotisme gitu kira-kira. Iya, sebenarnya kan kalau misalkan kita lihat sengketa pemilu kan dari 2019 juga hampir mirip gitu ya, soal pelanggaran baik itu terstruktur, sistematis juga masif gitu. Tapi sebenarnya kalau melihat sekarang kan ada 7 bentuk kecurangan pemilu kan ya yang disampaikan gitu, mulai dari mungkin putusan MK, juga penerimaan pencalonan Gibran tadi di KPU, juga cawe-cawe Jokowi soal politisasi bansos juga dan yang lainnya. Nah, tapi sebenarnya kalau sudah masuk persidangan kan yang diminta tentu bukti gitu kan, bukti yang kuat. Kalau soal cawe-cawe ini yang mungkin selama ini jadi dari persepsi masyarakat doang gitu ya. Lihat soal cawe-cawe Jokowi ini, kalau dari Timnas Amin persiapan untuk buktinya nih sendiri gimana? Iya, kami sendiri sebenarnya tidak fokus pada TSM-nya. Karena kan kalau tata aturan perundangan pemilu sekarang TSM itu ada di Bawaslu. Tapi itu hanya kaitannya administratif gitu. Kalau misalnya ada kebijakan tertulis, ya sekarang logika sederhana aja. Nggak mungkin dong ada perintah untuk melakukan yang aneh-aneh, ada perintah tertulisnya, ada orang yang secara chain of command-nya terlihat gitu. Itu kan udah nggak mungkin sekali gitu. Makanya kita melihat karena posisi sengketa pemilunya lewat undang-undang yang kemarin itu direduksi, kita melihat bahwa kayaknya Mahkamah Konstitusi itu tidak hanya sekedar menghitung selisih suara nih harusnya gitu. Dia kan garda terakhir konstitusi ya. Dan selepas kepemimpinan hakim yang cacat etik itu, Mahkamah Konstitusi sudah mengeluarkan keputusan-keputusan yang lebih progresif. Misalnya nggak jadi memajukan
jadwal pilkada yang tadinya November kan, niatnya mau diajukan ke September supaya presidennya masih sama, sehingga pola kecurangan di pilpres bisa dilakukan lagi di pilkada gitu. Itu cukup progresif. Terakhir yang kaitan membatalkan pasal pencemaran nama baik kalau nggak salah di KUHP itu juga dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, sehingga kita percaya diri bahwa Mahkamah Konstitusi hari ini sudah kembali lagi harkatnya sebagai penjaga konstitusi kita, sehingga pelanggaran konstitusi tadi kayak misalnya kaitan mobilisasi bansos gitu ya, di mana di Januari 2023 kalau nggak salah itu sekitar 3 triliun, lalu di Januari 2024 itu 12 triliun bansos yang keluar gitu. Itu kan kebijakan yang gamblang secara nyata gitu, dari angka aja udah kelihatan gitu. Nah itu kan kebijakan yang harus dipikirkan oleh teman-teman hakim-hakim di Mahkamah Konstitusi supaya bisa mengambil kebijakan kaitan dengan ke pilpres yang lebih baik gitu. Oke, tapi sebenarnya kalau kan Timnas Amin juga ngasih 7 ahli ya, itu yakin gak sih bisa mendorong MK, membangun keyakinan MK pada akhirnya? Ya, karena ahlinya ahlinya juga macam-macam ya, ada ahli ekonometri yang dia bisa menjelaskan kaitan sama distribusi suara, di mana suara Pak Prabowo di 2019 dan 2024 itu berubah karena ada signifikansi pengaruh Pak Jokowi gitu. Karena kan wakilnya mau nggak mau dia anaknya Pak Jokowi gitu. Itu bisa memberikan gambaran bahwa kenapa sih kenapa sih cawapres nomor 2 itu dipaksakan untuk bisa berlaga? Karena ya ada faktor tadi gitu. Favoritismnya bukan ke Pak Prabowo, favoritismnya ke anaknya Pak Jokowi gitu. Jadi itu yang diincar, dan itu juga disampaikan oleh para ahli yang dibawa oleh Timnas Amin. Oke, nah ini selain 7 ahli kan Timnas Amin juga mengajukan 4 menteri ya untuk menjadi saksi. Nah itu mulai dari Menke Sri Mulyani, terus juga Mensos Mbak Bu Risma gitu, sampai Menko Perekonomian Pak Airlangga. Nah itu kenapa sih sebenarnya harus 4 menteri itu, dan apa gitu loh? Apakah nanti mereka akan ngobrol soal bansosnya juga dan bagaimana? Ya, kalau kita mengajukan menteri kan sebenarnya kami sebagai Timnas Amin sebagai pemohon tidak punya hak untuk memanggil para menteri, tapi hakim MK bisa atas kebutuhan persidangan, kebutuhan untuk minta keterangan itu bisa manggil para menteri tadi gitu, karena kuasanya diberikan di undang-undang. Tapi sebenarnya signifikansinya kenapa menteri-menteri tadi? Misalnya Pak Erlangga Hartarto, dia Menteri Ekonomi yang menyatakan bahwa ada pemblokiran anggaran. Saya lupa berapa, 50 triliun something gitu ya. Di KL supaya bisa dialokasikan untuk bansos. Juga adalah menteri yang secara gamblang menyampaikan ke masyarakat bahwa bansos yang diterima adalah bansos yang diserahkan oleh Presiden Jokowi. Makanya pilih anaknya Pak Jokowi. Sama persis dengan yang dilakukan oleh Pak Zulkifli Hasan yang sudah diputus bersalah meskipun hanya teguran gitu. Ya kalau cuma negur-negur aja mah kita juga bisa gitu kira-kira ya. Ini terus tadi Mensos itu kaitan sama dana bansosnya. Iya, betul. Penyerahan bansos, apakah itu ada di DTKS, apakah itu ada ya data-data yang ada dimiliki Mensos, dan Menkeu sebagai bendahara negara lah kira-kira gitu. Selain 4 menteri itu, benar nggak mau mendatangkan Pak Jokowi juga? Iya, kalau Mahkamah Konstitusi ngerasa perlu, menurut saya sih nggak apa-apa gitu, apalagi kan yang berlaga anaknya. Jadi diperlukan lah ya harusnya. Iya gitu kira-kira. Mensesnek juga Pak Pratikno? Kan kalau Mensesnek kan sebenarnya perpanjangan tangannya Pak Jokowi ya gitu. Mungkin kalau Pak Jokowinya nggak sempat ya Pak Mensesnek, mungkin kalau hakim MK menyatakan bisa datang ya silahkan. Ini kalau lihat dari tuntutannya dari sidang perdana kan juga ini fokusnya bukan soal hasil, tapi proses yang emang dinilai dari awal itu sudah cacat gitu loh sejak awal. Nah ini Timnas Amin ini seberapa yakin sih sama MK gitu bakal memproses ini? Iya, kan kalau kita lihat ya, misalnya pertandingan bola gitu, ada pengaturan skor gitu, kan nggak peduli lagi skornya berapa, gitu. Skornya mau 2-1 ke 3-1, 4-1 gitu, nggak peduli, tapi pertandingannya bisa dianulir gitu. Orang-orang yang terlibat itu bisa disanksi. Ya kayak gitu aja, kita ngerasa hasilnya apapun nih, 58% Pak
mau Pak Prabowo itu menangnya 51, 52 atau 80%, atau misalnya Pak Anies sama Pak Prabowo itu selisihnya sedikit, tapi kalau prosesnya bermasalah ya memang harus tetap maju ke MK. Karena itu tadi yang kita amankan itu proses demokrasinya, jangan sampai kan misalnya gini, sekarang Pilpres dianggap berhasil nih formulanya, anak pejabat aktif pakai bansos, pakai program intimidasi dan lain-lainnya, kan nggak mungkin nanti misalnya di pilkada ada anaknya menteri, ada anaknya presiden, anaknya PJ misalnya gitu yang dimajukan dan menggunakan pola yang sama. Karena dianggap ini berhasil dan nggak ada yang ngasih catatan. Gitu. Dan mungkin akan terus ya berlanjut sampai pemilu-pemilu selanjutnya. Betul, gitu. Dan akhirnya demokrasi yang diperjuangkan tahun 98 ya hilang gitu aja. Benar-benar. Nah, tapi kan Bang Dasko dari Gerindra ini pernah ngomong katanya MK itu cuman sebagai kalkulator gitu loh, yang sementara tuh yang digugat bukan hasilnya kan, bukan selisih hasilnya, tapi dan itu tuh disebut bukan kewenangan MK. Nah ini kalau dari Timnas Amin ngelihatnya kayak gimana? Ya itu kan namanya, nah itu yang dinamakan main narasi. Jadi bukan kami yang main narasi, tapi komentar-komentar yang seperti itu yang memainkan narasi, yang lupa bahwa Mahkamah Konstitusi itu tadi baik lagi itu tuh penjaga garda terakhir yang ngejagain konstitusi kita gitu. Jadi bukan kalkulator gitu. Itu yang kita makanya kita merasa bahwa Undang-Undang Pemilu 2017 kalau nggak salah itu membuat MK ini hanya sekedar selisih hasil angka-angka, padahal nah, bicara pemilu tuh ngubah nasib banyak orang ya, bukan cuma masalah 50%, 51% gitu. Betul. Karena kalau misalkan dari hasilnya ya udah lah ya mungkin ya Mas, kalau misalkan lihat prosesnya yang akan nanti ke depannya menentukan juga pelaksanaan pemilu ke depannya gitu kan. Nah, tapi Timnas Amin ini kan salah satu tuntunannya mau mendiskualifikasi Gibran. Tapi itu mungkin gak sih kalau misalkan sudah berjalan juga kan, hasilnya juga sudah keluar gitu 20 Maret kemarin. Kalau studi kasus ya di Pilkada Saburai Jua ada calon, jadi MK udah berproses, sudah memenangkan, selesai, tutup buku. Ternyata MK sendiri yang bilang bahwa ini bisa dievaluasi nih gitu. Ternyata ada hal yang salah. Sehingga akhirnya calon bupati itu didiskualifikasi karena dia warga negara asing gitu. Dalam hal ini warga negara asing dan belum 40 tahun itu sama kriterianya tidak memenuhi syarat sebagai calon kepala daerah. Lalu MK di putusannya 85 tahun 2022 kalau nggak salah atau 2020 ya, itu menyatakan bahwa rezim pilpres dan rezim pilkada itu setara sekarang gitu. Jadi nggak ada perbedaan. Sehingga apa yang terjadi di pilkada itu bisa juga diterapkan di pilpres. Belum lagi kasus di Sumatera Selatan, Alex Nurdin, PSU karena menggelontorkan bansos untuk dirinya, kira-kira gitu. Tapi kenapa nggak sebelum KPU ngumumin peserta pemilunya aja, Mas? Loh, kan gini, ini ada proses pendaftaran di mana waktu itu PKPU-nya kan nggak diubah, PKPU 19 nggak diubah, dan beberapa bulan kemudian DKPP menyatakan bahwa seluruh komisioner KPU melanggar etik atas pendaftaran Gibran. Dan itu proses kan sudah berjalan gitu. Prosesnya sudah berjalan dan bahkan kan gini, kalau orang bilang kenapa nggak protes, kenapa nggak berhenti. Bahkan Pak Anies itu di debat pertama itu menyatakan protes ke Pak Prabowo langsung di panggung debat. Kan nggak semua protes itu disampaikan lewat boykot gitu. Lewat boykot, lewat nggak mau bertanding gitu. Ya itu bahkan ditanya langsung ke orangnya di panggung debat gitu. Dan Pak Prabowo sih jawabannya bilang, Mas Anies kita semua sudah dewasa, which is something wrong di proses itu gitu. Itu yang perlu ditelisik oleh Mahkamah Konstitusi, itu juga perlu dipelajari oleh seluruh masyarakat bahwa memang ada sesuatu nih dalam proses ini gitu. Tapi kan kemudian di sidang sebelumnya gugatan-gugatan ini dimentalkan oleh KPU gitu. Jadi KPU kan akhirnya bikin defend, bilang ini tuh melanggar, nggak sesuai dengan aturan yang berlaku. Gimana? Ya tapi kan kita punya ketua KPU yang berkali-kali melanggar etik, ditegur berat, tapi nggak mundur juga gitu. Jadi apa yang disampaikannya ya nggak bisa kita percaya 100% juga gitu, bahwa iya fakta bahwa dia mungkin sekarang 5 kali ya melakukan pelanggaran etik berat sehingga ditegur
teguran terus gitu loh. Terus. Kalau mungkin di Tirto kalau tegur 3 kali kan bisa dipecat gitu kan. Iya, tentu. Iya, di sini kok ada ketua KPU yang mempengaruhi kehidupan ratusan juta orang, ditegur berkali-kali, tapi tetap duduk di situ gitu kan, jadi masalah juga. Oke, jadi putusan DKPP ini salah satu bukti yang diajukan? Betul. Proses itu yang diajukan. Kemarin ada komen soal melakukan pemilihan ulang sampai menang, mau diulang sampai menang gitu. Nah ini kalau dari kubu Anies tanggapannya gimana? Yang komentar itu nggak paham tata cara bernegara. Oke. Tadi udah disampaikan gitu ya bahwa kita nggak ngomongin menang dan kalah gitu. Ya pasti kalau ada PSU ya beliaunya nggak diikutin karena kan beliaunya yang melanggar tata cara bernegara yang baik dan transparan. Oke, nah sebenarnya beberapa pakar hukum ini kan menilai yang paling mungkin terjadi itu perhitungan suara di daerah-daerah yang terbukti ada kecurangan gitu kan. Nah dari Timnas Amin menanggapi ini gimana? Yang lebih penting tadi bahwa kan pasti gini, pun misalnya PSU-nya hanya di beberapa wilayah, tapi kan tercatat kenapa ada PSU-nya. Kenapa misalnya tercatat bahwa ada bansos di situ, tercatat bahwa ada pelanggaran etik di situ, bahwa ternyata Zulkifli Hasan bicara tentang bansos dari Pak Jokowi makanya pihak anak Jokowi itu salah. Itu udah cukup untuk bilang bahwa nggak boleh lagi ada pengarahan bansos, nggak boleh lagi ada presiden ikut campur secara jelas, menteri aktif harus cuti, gitu-gitu. Itu yang lebih penting gitu. Jadi mau itu putusannya hanya di berapa lokasi, tapi atas dasar putusannya adalah hal-hal tadi, itu kita bisa percaya diri bahwa demokrasi kita bakal tetap baik-baik saja. Oke, ini tapi sejauh ini persiapan Mas Anies sendiri untuk tuntutan sengketa Pilpres ini sejauh mana sih Mas? Iya, Pak Anies dan Gus Muhaimin sendiri kan mendampingi secara aktif teman-teman tim hukum yang sedang berlaga di MK gitu, ketemu para ahlinya, kasih narasi juga. Dan arah bahwa ini bukan tentang menang dan kalah, tapi tentang proses itu memang dari Gus Muhaimin dan Pak Anies Baswedan sendiri gitu. Jadi supaya teman-teman tim hukum tidak berfokus pada angka-angka sehingga terjebak pada mekanisme yang jauh dari konstitusi kita gitu. Terus sebelum ini mungkin persidangan dan sebelumnya jauh, apakah ada komunikasi dengan tim 03 juga nggak, Pak Ganjar dan? Kalau komunikasi pasti komunikasi ya, tim hukum di 01 dan 03 komunikasi, tapi kan nanti kan majunya sendiri-sendiri gitu, sehingga tetap jalannya masing-masing. Cuma memang kita sih sebenarnya berharap juga bahwa sidangnya digabungin aja, toh topiknya sama gitu, topiknya kecurangan proses pemilu yang tidak berjalan semestinya lewat pencalonannya cawapres 02 gitu. Jadi buat apa mengulang-ulang lagi bikinnya, mestinya dibikin satu aja. Tapi kan karena MK udah memutuskan dipisah ya udah nggak masalah. Oke, nah ini tapi sebelum dimulainya sengketa Pilpres di MK ini kan santer banget terdengar soal pengajuan hak angket kecurangan pemilu. Sebelumnya juga kan Mbak Eva Sundari itu sempat kesini juga menyatakan hak angket itu menjadi langkah politik yang harusnya digulirkan, bukan hanya langkah hukum lalu MK. Tapi sepertinya agak melempem hak angket ini nih. Gimana kalau dari Timnas Amin ngelihatnya? Ya kalau kita sih karena kan hak angket itu kan ada di wilayah partai politik ya. Iya. Kita sih masih percaya bahwa teman-teman di Parpol juga masih menunggu hasil MK kayaknya gitu, untuk melihat bahwa signifikansinya seperti apa. Tapi sekarang tetap jalan, setahu saya proses pendaftaran tetap jalan, koordinasi sama partai terbesar PDI juga masih jalan. Sebenarnya teman-teman juga nunggu nih gitu, movementnya PDI akan seperti apa, sehingga jangan sampai hanya jumlahnya tidak signifikan, tidak membuat keputusan malah jadi melegalkan situasi yang ada sekarang gitu. Makanya koordinasi masih tetap jalan, mungkin masih nunggu situasi, maksudnya melihat sidang MK gitu ya. Kalau sidang MK-nya bisa punya putusan yang progresif, bisa jadi terus jalan. Gitu. Tapi kalau untuk Timnas Amin masih jadi opsi nggak atau udah nggak jadi opsi lagi? Masih. Itu jadi opsi yang opsi yang berjalan sambil itu. Masih ketemu lobby-lobby lah sama partai-partai yang lain. Oke, berarti nunggu hasil MK dulu ini Mas? Mungkin. Cukup tapi saya dapat informasi sih minggu-minggu ini ada yang mau ngajuin udah fix terus masuk gitu. Tapi kita tunggu aja. Di-spill dong Mas.
Janganlah, kan itu partai. Saya kan bukan kader partai, tapi kira-kira akan ada itu sih kabarnya. Terus targetnya sendiri apa dari hak angket itu? Itu tadi yang pasti ya secara substansial ya pasti undang-undang lembaga kepresidenan itu harus didukung, revisi undang-undang pemilu itu pasti harus didukung, pengalokasian bansosnya harus tepat sasaran nanti gitu, jangan sampai ada kesalahan lagi gitu. Tapi yang pasti kita mau bilang bahwa proses dari pemilu 2024 itu tidak legitimate, tidak berjalan sesuai dengan asas pasal 22E di Undang-Undang Dasar, itu jubir luber jurdil kira-kira gitu. Oke, ini tapi selama mungkin dari sidang perdana sampai sekarang gitu, ada komunikasi terakhir nggak sih tim Mas Amin sama partai pengusungnya? Kan ini teman-teman Nasdem ikut dalam proses sengketa di MK, PKB PKS juga ikut gitu. Jadi tetap jalan ya kan, yang tampil di publik itu yang tampil di publik gitu, di belakang kan belum bisa jadi beda pesannya gitu. Meskipun ya kemarin ada dinamika tapi ya itu dinamika politik biasa lah di Indonesia gitu. Iya, tuh kemarin kayaknya Pak Surya Paloh sama Prabowo juga udah ketemu gitu ya. Itu ada ini nggak sih peluang 50-50 akan gabung koalisi atau jadi oposisi mungkin? Setahu saya sih semua masih konsisten ya, sampai hari ini masih konsisten. Itu kan gerak partai politik yang terpisah dari Pilpres kira-kira gitu. Terakhir teman-teman Nasdem juga ikut di MK. Jadi nggak ada masalah sebenarnya. Itu kan gini, kalau ketemu di publik diramaikan gitu, malah nggak ada apa-apa. Yang perlu kita antisipasi adalah pertemuan yang nggak ketahuan sama publik. Itu gitu. apa tuh Mas contohnya? Saya sih nggak ada sekarang. Oh nggak ada. Oke. Nah tapi pertemuan aneh-aneh. Pertemuan aneh-aneh itu maksudnya? Iya, maksudnya kayak tadi tawaran koalisi dan segala macam. Setahu saya belum ada pertemuan yang tidak ketahuan publik. Semua pertemuan semuanya ketahuan sama publik. Oke. Tapi ini PKB juga katanya kan udah ada komunikasi dengan Gerindra, gitu kan? Apalagi katanya posisi Amin ini sebagai ketumnya PKB lagi digoyang. Ini boleh dijelasin nggak sih Mas? Maksudnya sedang digoyang tuh gimana sih gitu? Ini bisa coba teman-teman PKB yang bisa menjawab gitu ya. Tapi kan ya memang biasanya pas Pilpres itu selalu ada muktamar, kongres, dan kayaknya nggak cuma PKB gitu, ada Golkar, PDIP juga mungkin akan kongres gitu. Sehingga isu itu bisa aja disampaikan ke publik gitu. Golkar mau ada Gibran jadi ketua umumnya gitu ya. Terus sekarang ada isu Gus Muhaimin juga digoyang di PKB. Tapi setahu saya PKB salah satu partai yang solid sih. Dari struktur partainya ya. Tiga pengusung ini partainya solid, jadi nggak berbeda antara grassroots dan arahan grassroots dan pimpinannya gitu. Oke, ini kalau tadi isu-isu Gibran mau jadi ketum Golkar gimana nih? Ya kalau teman-teman menurut saya Golkar salah satu partai paling demokratis ya. Partai yang selalu berganti ketua umum. Gitu lewat pemilu. Lewat mekanisme pemilihan di dalamnya gitu. Ya masa Gibran sekarang mau dipimpin sama yang begitu kira-kira. Yang begitu gimana Mas? Pelanggaran etik. Pelanggaran etik. Dan lain-lainnya. Oke, tapi kalau sekarang Mas ngelihat nggak sih cawe-cawe Jokowi itu masih ada gitu soal parpol? Sebenarnya kan itu bisa kita telisik dari sebelumnya. Di mana Pak Jokowi di satu pidato, saya lupa tanggal berapa ya, 2023 kalau nggak salah 2022, dia bilang bahwa saya megang data dari seluruh partai politik lewat intelijen. Kalau di Amerika itu sudah jadi kasus yang bisa memakzulkan presiden. Sayangnya di Indonesia itu kayaknya biasa-biasa aja. Kenapa itu kalau di Indonesia masih? Saya nggak tahu. Mungkin karena saking kuatnya gitu ya. Dan mungkin ada yang pihak-pihak yang tidak bisa bergerak gitu. Tapi itu kan harusnya ya di tempat lain itu jadi kasus, di sini nggak jadi kasus gitu. Itu kan udah espionase ya dari lembaga kepresidenan nih gitu terhadap partai politik yang harusnya jadi partner kritis presiden. Dan dari situ ya terus berjalan sampai hari ini gitu. Dan saya rasa itu yang juga jadi warning sebenarnya buat demokrasi kita. Harusnya presiden tuh dibatasi, nggak boleh melakukan hal-hal tersebut. Jadi kita nggak bisa bilang kalau orangnya baik maka presidennya harus maka hasilnya akan baik gitu. Iya, kalau baik
dipagerin dengan tata aturan hukum yang baik, insya Allah presiden kita jadi baik gitu. Kalau yang mau, karena kalau tata aturannya baik, kalau presidennya jahat juga, tetap hasilnya nggak jelek-jelek amat gitu. Nah ini orang yang tadinya baik, tidak ada aturan yang baik, berubah kebaikannya ya jadi kayak hari ini. Iya, karena banyak juga kayak orang-orang yang bilang tuh Jokowi tuh kayak unbeatable gitu, nggak bisa dikalahin gitu. Kalau melihat sekarang tuh. Iya. Ya itu tadi karena kekuasaan presidennya nggak dibatasi gitu. Ketika kekuasaan presiden nggak dibatasi, ya dia bisa menggunakan semua instrumen untuk menjaga kekuasaannya gitu. Nah tapi ini termasuk juga nggak sih Mas sama cawapresnya dulu Pak Anies yang katanya disetir sama Pak Jokowi gitu? Maksudnya? Maksudnya cawapresnya Pak Anies kan dulu juga dipengaruhi izin Pak Jokowi. Nah ini kalau Timnas Amin ngelihatnya gimana? Ya kalau izin-izin gitu mah kayaknya politik-politik ya, politik banget lah gitu, supaya terlihat apa namanya dapat restu gitu ya. Sebenarnya kalau dalam prosesnya sendiri cawapresnya Pak Anies ini dibangunnya secara independen gitu. Memang momentumnya ada gitu. Momentumnya waktu itu ya akhirnya jadi Caimin, Gus Imin jadi cawapres. Ini kalau dari Timnas Amin nih pendapatnya, jika pada akhirnya sejumlah partai pengusungnya Anies Imin yang menggaungkan perubahan justru gabung dengan koalisi Prabowo, ini tanggapannya gimana? Kalau dari saya sih selama prosesnya sudah berjalan dengan baik gitu, apa namanya, nggak ada yang jadi masalah. Tapi sebenarnya yang dibutuhkan dari ke demokrasi kita saat ini itu proses demokrasi yang sehat di mana ada apa namanya pendukung pemerintah, di mana ada oposisi yang juga mengontrol gitu. Meskipun sebenarnya praktek itu tuh salah di Indonesia gitu. Di mana harusnya DPR itu ya harus jadi oposannya pemerintah. Karena kan kita presidensial gitu, bukan parlementer gitu. Itu praktek yang salah yang dikerjakan sejak 2004 kalau nggak salah gitu ya. Di mana harusnya mau itu partai pengusung presiden atau tidak, ketika dia ada di DPR dia harus kritis. Jadi partner kritisnya presiden, bukan ada koalisi pendukung pemerintah, koalisi oposisi gitu. Karena praktek tersebut itu membuat banyak undang-undang yang tidak berpihak pada rakyat jadinya lolos gitu. Betul. Kita punya pengalaman buruk di revisi undang-undang KPK yang hasilnya adalah ketua KPK yang jadi tersangka. Lalu ada revisi RKUHP, lalu ada undang-undang Ciptaker, undang-undang Minerba, omnibus perpajakan yang sekarang bikin PPN kita jadi 12% gitu. Omnibus kesehatan yang bikin kita kehilangan mandatory spending. Itu produk dari parlemen yang tidak jadi partner kritisnya pemerintah. Betul. Nah, terlepas misalnya parpol pendukung mau masuk ke Prabowo atau tidak, tapi yang kita butuhkan itu adalah partner kritis tadi gitu. Gimana apakah mereka bisa tetap kritis ketika ada di di dalam pemerintah? Menurut saya, dan itu peluangnya sangat besar ketika mereka semua yang tidak mengusung Pak Prabowo, baik itu pengusung Pak Ganjar maupun Pak Anies, itu berada jadi partner kritis. Insya Allah kita punya produk hukum undang-undang yang bagus untuk negeri ini gitu. Jadi kalau boleh saya saran ke teman-teman partai politik, ini bukan tentang berkuasa atau tidak, tapi ini tentang kita jagain demokrasi kita nih gitu. Resource partai yang tidak mendukung Pak Prabowo itu banyak sekali untuk menjaga demokrasi kita lebih baik. Untuk supaya 2029 kita tidak menemukan kerusakan yang sama dalam sistem pemilu kita gitu. Apakah mungkin di 2029 nanti seperti itu? Nah, kita berharap 2029 ada pemilu. Mungkin kalau misalnya gabung semua jadinya nggak ada pemilu kan, kita nggak tahu. Berarti kan check balance-nya di DPR dong ya Mas? Betul, makanya itu menurut saya lebih penting daripada sekedar gabung atau tidak gabung. Tapi gimana mereka harus jadi partner kritis pemerintah di parlemen supaya produk undang-undang, produk hukum yang dibikin sama pemerintah, baik eksekutif legislatif, itu jadi produk yang berkualitas buat masyarakat gitu. Berarti di situasi sekarang DPR belum menjadi partner kritis atau mungkin jadi mendegradasi itu gitu. Itu tadi jumlah undang-undang yang undang-undang yang saya sebut tadi kan tidak memberikan manfaat positif langsung ke masyarakat gitu. Malah membuat
cenderung bisa membuat masyarakat lebih susah karena oh ya fakta terakhir Undang-Undang DKJ itu hanya disepakati 65 orang dari 560 anggota DPR. Wow. 69 atau 65 gitu. Bagaimana nasib 10 jutaan rakyat Jakarta hanya diputuskan oleh 69 orang di paripurna gitu. Itu jadi bukti gitu bahwa parlemen kita yang kemarin udahlah gitu. Kita butuh parlemen yang jauh lebih baik di 2024 sampai 2029 gitu. Masa sih gitu nasib mantan ibu kota cuma diputusin 69 orang tanpa ada seminar publik, tanpa ada komunikasi publik gitu-gitu. Betul. Nah tapi kalau dilihat situasi sekarang juga disebutnya sebagai politik dagang sapi gitu, dikasih jabatan sedikit, jabatan menteri, kemudian jadinya manut, itu ngelihatnya gimana sih Mas? Ya karena menteri itu kan megang resource ya, dia megang APBN, dia megang jaringan gitu. Bagi menteri yang dari partai politik itu jadi sumber untuk menjaga suara di pemilu berikutnya. Karena memang pemilih kita tidak pernah di-upgrade sama pemerintahan siapapun. Dari 2004 sejak pemilihan langsung sampai 2029, 25 tahun pemilih kita itu nggak pernah di-upgrade gitu. Tidak pernah ada edukasi politik yang serius ke pemilih-pemilih kita. Sehingga di 2004 sampai 2009 para pemilih itu belum melihat kinerja sebagai tolak ukur gitu. Istilahnya itu pendekatannya miopik gitu. Jadi 4 tahun dijahatin, setahun dibaik-baikin aja, itu udah cukup bilang bahwa yang pemerintah 5 tahun ini adalah pemerintah yang baik gitu. Padahal enggak ya ke belakangnya. Kan 4 tahun ini dijahatin terus. Betul. Itu yang membuat pada akhirnya jadi menteri itu adalah sama dengan menjaga suara partainya. Nah, harusnya demokrasi kita nggak kayak gitu sih. Ini partai gitu. berlambang Mercy. Enggak juga. Enggak juga. Ya, tapi kan banyak lah gitu, nggak cuma satu. Nggak cuma satu. Oke, kemudian. Tapi kan itu juga suaranya turun. Iya. Tapi kemudian edukasi politik yang disebut tadi itu seharusnya seperti apa sih kalau untuk pemilih-pemilih sekarang? Iya, yang pasti tuh menurut saya harus benar-benar di stop tuh bansos gini. Politik serangan fajar aja udah salah. Iya. Ya kan? Apalagi serangan fajar yang pakai APBN. Itu udah 2 kali tuh salahnya, 3 kali bahkan salahnya gitu. Itu yang harus dihindari. Bahkan harusnya itu ada di kepalanya para pengambil kebijakan gitu. Kalau kita menganggap politik uang itu salah, money politics itu salah, serangan fajar itu salah. Serangan fajar yang pakai APBN itu jauh lebih salah gitu. Ketika mereka bisa menahan diri untuk tidak melakukan itu sebenarnya jadi satu contoh pendidikan politik yang baik buat masyarakat. Nah itu kan nggak dikerjain sebenarnya gitu. Nah belum lagi dialog-dialog gitu ya, town hall meeting harus sebenarnya kayaknya gitu presiden kita jarang banget town hall meeting ketemu konstituen, dengerin langsung dari masyarakat. Kalau referensinya mungkin di Amerika udah sering gitu ya. Terus kalau di Venezuela itu ada alo presidentenya Hugo Chavez, tiap pagi dia dengerin telepon dari masyarakat gitu. Pak ini jalan kita rusak nih, kementerian lu nggak ngerjain apa-apa gitu. Dia langsung bikin di mana daerahnya di sini kerjain ya. Itu salah satu contoh interaksi langsung antara presiden sama rakyatnya. Nah itu yang kayaknya juga jarang dikerjakan di Indonesia. Padahal itu jadi salah satu metode. Iya, salah satu metode untuk ngedukasi masyarakat. Jadi jangan cuma datang salaman kasih kaos, kasih belusukan gitu. Tapi beneran dialog, mereka tuh butuhnya apa dan didengerin gitu. Jadi jangan udah datang dialog tapi abis itu malah nggak dikerjain gitu. Datang dialog, dengerin, bikin jadi kebijakan publik. Oke. Nah tapi ini balik lagi ke proses persidangan gitu ya. Ini Pak Anies sendiri apakah ada komunikasi dengan pihak Prabowo Gibran nggak Mas? Setahu saya sih belum ada. Ya tentu yang minta ketemu banyak gitu, tapi sejauh ini masih nunggu hasil MK gitu. Bahkan Pak Anies sendiri nggak mau bicara pilkada gitu, padahal kan udah yang ngomongin maju gitu. Pak Anies sendiri nggak mau ngomongin itu karena menghargai proses pemilu kita yang masih berjalan sampai putusan MK selesai, berarti 22 April gitu. Langkah-langkah berikutnya
ya tergantung hasil MK-nya. Jangan-jangan malah pemilihan suara ulang gitu. Tapi sejauh ini yang dipersiapkan untuk nanti ke depannya? Nggak ada, kita nggak, Pak Anies belum menyiapkan apapun. Ya menyiapkan pemilihan suara ulang aja sesuai dengan tuntutan ke MK gitu. Sip. Ini ada tawaran jadi menteri nggak? Nggak ada, nggak mau kayaknya jadi menteri. Kenapa tuh? Nggak mau? Udah pernah. Jadi nggak mau lagi? Kan udah pernah jadi Mendikbud, yang belum kan jadi presiden. Nggak mau jadi menteri lagi, tapi mau jadi presiden gitu ya. Nah tapi nanti ini kalau misalkan nggak ada satupun gugatan yang dikabulkan, gimana Mas? Nggak, kita percaya teman-teman, hakim-hakim MK itu lebih progresif hari ini. Pun misalnya tidak memutuskan seperti yang kami tuntut, tapi mereka punya hati nurani yang bisa menyatakan bahwa memang ada yang salah sama proses pemilu 2024 gitu. Kita butuh sesuatu yang lebih baik di 2029. Minimal para hakim MK bisa melihat hal-hal tersebut gitu. Sesuai hati nuraninya aja gitu. Kayaknya kalau ditanya ke relung hati masyarakat gitu ya, ada yang salah nggak sih? Semua pasti bilang ada kok yang salah gitu. Tinggal masalah mau ngakuin apa enggak gitu ya. Kalau mereka pendukung 02 pasti nggak bilang iya salah sih tapi ya gitu. Kalau pendukung 01 03 pasti iya itu salah banget gitu, pasti gitu kan. Betul. Cuma kita pasti yakin bahwa dari hati nurani pasti ngeliat ini ada yang salah. Bahkan di dalam pemilu presiden langsung ya memang yang ini yang paling tidak sesuai dengan ekspektasi banyak orang lah. Bisa dibilang paling kacau nggak sih? Ya bahasa kasarnya paling buruk, bahasa halusnya tidak sesuai ekspektasi banyak orang lah. Oke. Tapi percaya diri dong akan ada pemungutan suara ulang tanpa Gibran tentunya. Kita percaya diri bahwa hakim MK punya hati nurani buat memutuskan yang terbaik buat bangsa ini. Kalau ternyata tidak? Enggak lah, pasti punya. Oke. Nah tapi ada bocoran nggak sih Pak rencana Pak Anies selanjutnya Mas? Belum ada. Memang belum mikirin ke manapun. Tapi yang udah pasti bisa disampaikan, beliau tidak memutuskan kan tidak akan gabung sama pemerintah. Dia akan tetap terus berada di garis perubahan gitu. Karena Pak Anies sendiri kami percaya bahwa 23 sekian persen, 40-an juta orang yang milih kemarin di Pilpres tanpa bansos, tanpa serangan fajar karena kami tidak punya uang, cuma bermodal ide sama gagasan aja gitu. Kita juga tidak mengintimidasi kepala desa supaya milih, tidak mengintimidasi siapapun supaya milih gitu. Karena kepolisian tidak berada di pihak kita gitu. Mereka 40 juta yang milih ini adalah 40 juta yang milih karena gagasan. Gitu, karena politik gagasan, sehingga itu yang perlu dipastikan bahwa gagasannya masih tetap sama pun misalnya Pak Anies maju di 2029 gitu. Dan sebenarnya kan kalau saya membayangkannya gini, ketika misalnya kontrak farming itu dipakai banyak kepala daerah di Pilkada 2024 gitu. Transportasi publik kayak Jaklingko dipakai di banyak kepala daerah. Kalau misalnya penataan kampung kayak Kampung Akuarium dipakai di banyak daerah, itu sudah ngasih kode bahwa memang orang yang punya ide dan gagasan gagasan yang baik itu pasti dipakai sama semua orang gitu. Dan masa sih 2029 masih milih yang bagiin bansos pakai APBN. Betul. Gitu kira-kira. Banyak yang bilang juga di internet tuh Pak Anies tuh nggak bisa menerima kekalahan gitu, makanya menggugat lagi. Justru itu yang ngomong itu malah takut kalah karena tahu bahwa prosesnya nggak bener gitu. Oke. Karena mereka takut kalau digugat, yang udah kita lakukan terbukti nih gitu, malah kita bisa kalah gitu. Oke, berarti tetap di garis perubahan ya Pak Anies? Tetap di garis perubahan. Pak Anies dan Caimin berarti? Caimin saya nggak tahu. Nggak Caimin, Pak Anies saja? Pak Anies saya bisa memastikan. Oke, ini apakah nanti Pak Anies akan maju di Pilkada DKI nggak Mas? Atau Jabar? Belum tahu, belum ada pembicaraan ke arah sana. Tapi yang sudah pernah dibicarakan adalah kalau pilkadanya menggunakan mekanisme yang dikerjakan di Pilpres 2024, ada bansos pakai APBN atau APBD, ada intimidasi, ada cawe-cawe pejabat aktif, Pak Anies pasti kalah. Kalau pakai cara yang sama, karena kita tidak punya resource sejauh itu. Tapi makanya penting untuk memastikan bahwa cara-cara buruk itu tidak bisa dikerjakan. Dan bukan cuma Mas Anies yang kalah gitu. Misalnya Gus Muhaimin maju di Jatim, polanya masih sama ya pasti kalah gitu. Siapapun yang
melawan sekprinya Bu Iriana di Kota Bogor udah pasti kalah gitu. Siapapun yang ngelawan Erina Gundono di Bupati Sleman udah pasti kalah. Kalau polanya itu masih pakai Pilpres 2024 ini. Makanya penting untuk pola itu dipastikan salah dan yang menggunakan itu bersalah. Supaya tidak ada lagi yang menggunakan pola-pola Pilpres 2024 ini di pilkada-pilkada kita gitu. Itu kan baru yang ketahuan nih. Kita nggak tahu berapa lagi tentakelnya Pak Jokowi disebar di pilkada 2024. Ketika tentakel-tentakel itu maju di pilkada polanya masih sama. Kita udah berharap ya mungkin demokrasi kita bisa pulih lagi 20-30 tahun lagi. Oke, ini kalau dilihat tahun-tahun terdekat gitu kayaknya mustahil nggak sih Mas? Apanya dia nih? Nunggu misalkan pulih lagi berpuluh-puluh tahun kalau memang tidak segera diatasi gitu loh. Kalau bicara Orde Baru aja ya, itu kan mungkin kita bisa bicara starting Orde Baru itu sampai pemilu 72. 72 ke 98 itu 26 tahun. Kalau kehancuran demokrasi kita di 2024 dengan pola yang sama 26 tahun lagi ya berarti 2050. Iya. 5 tahun setelah 100 tahun Indonesia setelah 100 tahun Indonesia kita baru demokrasi kita bisa pulih lagi gitu seperti yang kita alami hari ini gitu. Ya mungkin salah satunya juga tadi lewat pendidikan politik gitu ya. Ya dan itu kan harus gencar lama, banget sih sepertinya. Korbannya banyak. Korban itu bisa uang, nyawa dan lain-lain ya. Ya minimal kalau kita nggak mau mengulangi apa yang kita rasakan di periode pra-reformasi ya jangan sampai itu terulang sih. Dan kan gejalanya udah kelihatan. Ya, tapi masyarakat ini suka banget. Maksudnya kayak kalau bansos dan segala macam itu mudah banget untuk masyarakat akhirnya goyah gitu loh Mas. Nah itu tadi masyarakat kan kalau gini, saya tidak menyalahkan masyarakat ya karena kan masyarakat itu dibentuk sama penyelenggara negaranya. 10 tahun terakhir penyelenggara negara kita membentuk masyarakat yang seperti itu. Yang perlu dilakukan adalah membuat langkah-langkah yang dilakukan penyelenggara negara itu salah gitu. Yang bisa menyalahkan itu ya Mahkamah Konstitusi. Karena dia yang bisa menilai apakah program yang dikerjakan itu mengkhianati konstitusi atau tidak. Oke, nah ini kembali lagi ke Pak Anies. Nanti ke depannya Pak Anies akan fokus di mana Mas? Apakah di dunia pendidikan atau apa? Belum tahu. Belum ada bahasan-bahasan? Belum ada. Kita Pak Anies sendiri masih fokus sama gugatan MK ini supaya apa namanya? Itu tadi kan kalau MK-nya kalau proses pemilunya masih kayak sekarang, terus kita diterapkan lagi di pilkada 2024, Pak Anies mau ngapain juga nggak akan menghasilkan apapun setelahnya gitu. Apa namanya? Ya kita persiapan menuju kegelapan demokrasi. Kira-kira gitu. Seperti pesimis jadinya. Ya enggak, ya makanya itu. Makanya kita sih optimis bahwa ini bisa menang supaya keburukan itu nggak kejadian gitu. Oke, ini terakhir deh Mas Angga sendiri ada ini nggak niat pengen maju pilkada? Enggak, belum. Terlebih karena prosesnya yang ini ya, yang masih jauh gitu, jauh dari sempurna gitu. Tapi kalau misalnya demokrasi kita sudah lebih baik, memberikan ruang pada orang yang nggak punya logistik, ya bisa jadi saya maju gitu. Tapi kan sekarang saya nggak punya logistik, kalau harus. Dengan ide dan gagasan tadi dong Mas. Betul, ya kan itu belum bisa jadi pegangan ya, karena logistik masih jadi yang utama gitu ya. Dengar kabar ada teman nyalek DPRD udah habis 6 miliar nggak kepilih gitu. Kayak aduh. Nah kalau stres gimana? Dan itu kan logikanya uang itu harus uang dingin gitu, bukan uang yang dipakai hidup sehari-hari gitu. Kalau uang itu pakai hidup sehari-hari ya repot juga. Tapi Mas Angga atau Pak Anies ini bakal masuk partai nggak? Belum tahu. Pak Anies sendiri belum mendirikan partai, belum. Sebenarnya kalau aspirasi diriin partai banyak banget. Bikin partai aja, yang bikin partai kan nggak murah ya. Nggak gampang ya. Nggak gampang gitu. Dan nggak gampang, butuh logistik banyak. Itu yang juga pasti dipikirin. Tapi yang penting kita jaga dulu nih proses demokrasi kita tidak mundur ke masa pra-reformasi. Tapi apa sebenarnya udah mundur? Tapi supaya nggak makin mundur lagi. Iya, bisa dibilang gitu sih, gitu. Tapi bahkan mungkin lebih buruk karena Pak Soeharto kan nggak mengajukan anaknya jadi calon presiden, dan nggak ngakalin konstitusi buat anaknya maju jadi presiden gitu. Yang ini kan diakali nih gitu.
Gimana caranya ya gitu. Gimana caranya nih? Oh, ini ada hakim yang 2 bilang gubernur, yang sisanya menolak. Tapi yang gubernur kita majuin, kita sepakati aja nih supaya kepala daerah, wali kota di bawah gubernur kan. Itu aja udah proses yang tidak beres. Udah gitu KPU-nya sendiri PKPU-nya nggak diubah, tapi tetap diterima ya. Bisa dibilang acak-acakan lah ya. Iya, kalau nggak mau dibilang hancur ya, acak-acakan. Oke, setidaknya lah ya. Oke, terima kasih Mas Angga Putra Fidrian atas waktunya. Nih terakhir deh, mau kasih closing statement, harapan kelanjutan sengketa Pilpres ini apa sih Mas? Iya, baik lagi mungkin saya menegaskan ya bahwa ini bukan tentang menang dan kalah gitu. Ini bukan tentang MK memenangkan Anies Baswedan atau mengalahkan Pak Prabowo. Ini untuk menyelamatkan demokrasi kita gitu. Ada ratusan pilkada di 2024 ini. Jangan sampai kesalahan-kesalahan yang dikerjakan di Pilpres itu diterapkan lagi di pilkada gitu. Toh kita pengen kepala daerah kita kan yang terbaik gitu ya. Bukan yang giveaway, bukan yang adalah bagian dari pemerintah gitu. Bukan tentakelnya Pak Jokowi gitu. Kita pengen itu putra-putra terbaik daerah kita. Makanya Pilpres 2024 harus dipastikan ternyata ini banyak kesalahannya. Jangan sampai diulang di berikutnya, di berikutnya gitu. Jadi kalau ada yang masih mikirin tentang menang dan kalah, ya mungkin memang kepentingannya sangat besar di situ, sehingga dia nggak mau demokrasi kita tetap lebih baik. Dan disebutkan juga semoga ide dan gagasan itu bisa diakomodir juga gitu kan, sama logistik yang ke depannya gitu. Ya kita pengen ide dan gagasan lah Pilpres, pilkada, Pilpres, Pileg semuanya basis itu, sehingga nggak ada lagi money politik, baik money politik dari paslon atau money politik dari APBN gitu. Oke, terima kasih Mas Angga atas waktunya untuk ngobrol di FYP. Senang sekali, kita tunggu aja berarti hasil MK ke depannya ya. Kita tunggu teman-teman hasil MK-nya gimana nanti. Oke, terima kasih teman-teman sudah menyaksikan podcast FYP, yang muda yang berpolitik. Terima kasih, sampai jumpa kembali.